Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamati wa hayya asraruhum lihamli a'ba'i ma'rifatihi wa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azimati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan tinggal sedikit kemarin karena waktu panjang, jadi waktu kurang. Bab yakin, tapi ini menurut saya penting karena ini menjadi simpul dari pandangan beliau Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah mengenai al-yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, in kunta mu'minan muqinan fattakhidil kulla aduwan. Kama qala Ibrahim alaihissalam, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Ini kalau posisi kita sebagai mukmin sekaligus sebagai muqin. Jadi seperti kemarin kita jelaskan bahwa tahqiqul iman itu al-yakin. Mewujudkan iman itu ya yakin. Yakin itu aktivasi daripada keimanan kita. Jangan sampai kita mukmin tapi tidak muqin. Nah, kalau kita di posisi muqin, maka pertama, kalau kita posisi kita mungkin fattakhidil kulla aduwa, maka semuanya harus dijadikan musuh. Maksudnya apa? Kullu ma siwallah batil. Segala hal selain Allah itu batil. Yang hak ya hanya Allah. Makanya para sufi menafsirkan waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan waqul ja'al haq, ketika al-haq Allah itu datang, maka segala hal selain Allah sirna. Itu artinya sebuah makom di mana seseorang menjadikan segala hal selain Allah sebagai aduun, sebagai musuh. Ya, Rasulullah SAW di Quran diperintah oleh Allah, Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Muhammad, Allah saja, yang lain tinggalkan. Ini maksudnya itu adalah ekspresi mukmin. Orang kalau mukmin di hatinya tidak ada selain Allah, itu tanda-tanda mukmin, orang yang yakin. Makanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili di dalam qaul beliau yang lain mengatakan dengan sederhana tapi luar biasa. Ini kan perjalanan tasawuf tentang hakikat dan syariat. Ini banyak sekali pertanyaan, gimana sih sebenarnya pertemuan antara hakikat dan syariat itu. Banyak sekali juga wacana tentang itu. Tapi beliau punya pandangan yang sangat simpel, sederhana, dan mudah dipraktekkan. Al-haqiqah fil batin wasyariah fil zahir. Udah. Ya. Pokoknya segala apapun yang ada di dalam ruang batiniah kita, itu wilayah hakikat. Segala apapun yang ada di wilayah zahir itu syariat. Titik. Bahkan
Ya ini kalau kita membaca tasawuf yang sedikit falsafi, terutama teori wahdatul wujud dan seterusnya, banyak sekali orang, bahkan ada satu kitab khusus, Ibnu Arabi mengarang kitab Wahdatul Wujud itu satu kitab khusus. Tapi Syekh Abil Hasan Asyadzili dengan sederhana menjelaskan Wahdatul Wujud itu dengan apa? Kalimat wal awwal wal akhir wal zahiru wal batinu. Udah selesai. Enggak mungkin. Itu dahsyat sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini soal yakin. Jadi Nabi Ibrahim, kamu belajar mengikuti Nabiullah Ibrahim kalau mungkin. Seperti di dalam Al-Quran, ya, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Semua adalah musuh bagiku kecuali Rabbul Alamin. Ya, nah, disitulah tanda mewujud yakinnya Nabiullah Ibrahim ketika ditawari Jibril. Ibrahim, bahwa kamu minta tolong pada Allah, pasti diberi, diselamatkan dari api yang membara ini. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam diriku. Karena bagi Nabiullah Ibrahim semua nggak ada aduwuli kecuali dia saja sudah. Ini maksudnya apa? Ini bagian dari puncak tazkiyah dan tadhir, ya, puncak pembersihan nafsu kita karena musuh besar. Kenapa semua adalah musuh? Karena semua ini kalau dikonden, dikristalkan, dikonden sampai kecil, jadinya apa? Nafsu. Dah, ya, jagat semesta, lahir batin jagat semesta, sampai aras, sampai Lauhul Mahfud, sampai Al-Qalam, diperkecil sampai dunia ini diperkecil. Jadinya apa? Nafsu. Bayangin. Ya, makanya perjalanan para sufi ketika dibuka muka syafat di alam malakut, kok seneng, ya, kok seneng. Dibukakan di alam jabarut, indah, luar biasa, kok seneng. Nafsu. Mungkin sampean baru dibuka alam malakut aja, wah wis Gusti Allah, nggak swarga, nggak apa-apa, sing penting di sini Tuhan tempatku, itu mungkin. Ya nafsu itu memang begitu, maunya nafsu itu memang begitu. Ya. Maka Nabiullah Ibrahim semua. Oleh sebab itulah salah satu adab membaca hizib. Di hizib kan ada, ya Allah, watmis, wujuh adaina dan seterusnya, anguskan wajah-wajah musuh-musuhku dan seterusnya. Siapa musuh? Bukan manusia, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan saudara, bukan orang-orang yang bikin Anda jengkel, bukan. Musuh Anda yang Anda lawan itu adalah yoho nafsu kita sendiri ini. Anda membaca hizib apa, bahar kayak hizib nasor, itu harus hawa nafsu sendiri yang dilawan. Jangan sampai kelihatan manusia, jangan sampai kelihatan orang yang Anda jengkeli. Dosa Anda. Kalau dia celaka gimana? Hah? Apa maneh? Orang yang menyakiti aku, celaka dia. Itu pun dosa bagi dunia sufi. Ingat Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu, besok itu gerutu-gerutu kita itu ke Nabi Adam. Begitu nyampe di Nabi Adam buat disyafaati kita ini, semua manusia ini. Apa jawab Nabi Adam? Nggak bisa. Aku ini punya problem sendiri. Aku pernah bersalah. Makan buah khuldi dulu. Nggak bisa aku. Sono loh, kepada Nuh sana.
Gerutu-gerutu ke Nabi Nuh. Apa jawab Nabi Nuh? Ini pernah bersalah. Aku pernah berdoa. Ya Allah, semoga orang-orang kafir yang tidak mau menyembah, yang hancurkan semua ya. Benar-benar dijabah oleh Allah. Didatangkan banjir akhirnya. Hancur semua. Nabi Nuh merasa bersalah di akhirat. Bayangin. Sampai kok ndongakne wong elek sampai ke akhirat nyesel besok. Ya. Eling itu. Ya, jangan mendoakan jelek orang. Di akhirat nyesel sampean. Nah, ini soal Nabiullah Ibrahim sampai yang lain enggak. Makanya di dalam dunia tasawuf awalul hijab an-nafs. Awal hijab itu ya nafsu kita tadi. Itu yang menutupi antara kita dengan Gusti Allah ya nafsu kita sendiri ini. Nafsu itu Allah itu nggak bisa ditutupi, ya. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak bisa ditutupi. Loh kok tapi kok nggak bisa melihat Gusti Allah? Yang nutupi itu adalah tawahumun, ilusi. Ya, manusia ini berilusi. Ilusi datangnya dari mana? Dari nafsu. Seakan-akan ada tutup antara kita dengan Allah. Manusia sak dunia itu sering berilusi. Kayaknya ada tutup antara aku dengan Tuhan deh. Alam semesta, surga, kayaknya masih nutupi aku dengan Gusti Allah ini. Itu ilusi, Allah nggak bisa ditutupi oleh apapun. Ya. Jadi yang membuat tutup itu adalah ilusi kita sendiri. Seakan-akan lah gitu. Ada tutup faktor yang menutupi kita dengan Allah. Nah, ilusi itu tawahumun, itu tawahum, itu waham, itu ilutif. Itu yaitu dunia ilusi itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta Muhammadiyan, kalau engkau mengikuti Kanjeng Nabi, yakinnya fatlu, maka bacalah ayat. Ini ada dua ayat di surat At-Taubah, ya. Naba'anallahu min akhbarikum. Wasayarallahu amalakum. Di ayat yang 105 itu bunyinya malah wa qul i'malu wasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini kisah orang munafik sebenarnya. Orang munafik itu nggak mau berjuang. Ini kisah di perang Tabuk. Ya. Jadi kalau diajak berjuang itu aras-arasen. Makanya orang berjuang. Wa jihadun fi sabilih, berjihad, berjuang di jalan Allah itu tidak ada ceritanya orang berjuang itu enak, ya. Dan ketika Anda berjuang, ini lapak ladang perjuanganku, jangan pernah berilusi ada sesuatu yang enak di situ. Apalagi mencari enak di balik perjuangan. Ini kegilaan spiritual orang-orang yang mengaku berjuang, rupanya mencari kepentingan duniawi. Berjuang itu nggak ada yang enak. Ada zaman Nabi orang berjuang itu enak. Sekarang orang berjuang mencari enak malahan. Ya. Wah, itu luar biasa itu. Itu seorang terkena ilusionisme. Ya, alirannya mungkin begitu ya. Ya, pemanjaan terhadap nafsu. Nah, jadi sampai Allah ketika mereka orang munafik itu selalu beralasan. Kalau diajak berbuat baik, berjuang, ada aja alasannya. Ada aja alasannya itu. Tapi oleh Allah, Allah tahu. Rasul juga tahu sudah. Dan kelak wasaya Allah dengan istiqbal. Kelak
Orang-orang beriman seluruh dunia tahu alasan-alasanmu itu. Ada alibi-alibi macam-macam. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal fasla bi syai'ini al-istiqbal tahqiqan min rasul wa amma Allah subhanahu wa ta'ala fala madiya 'indah wa la istiqbala idla yutahaddadu 'indahu syai'un idla yatahaddaduhu indahu syai'un. Jadi wasayarallah itu memang untuk Rasul dan al-mu'minun. Tapi untuk Allah gimana? Allah tidak memiliki keterbatasan waktu. Artinya beginilah, tidak ada kemarin, esok, dan hari ini bagi Allah. Ya, jangan sampai Anda berilusi. Ini sekali lagi, kayaknya Tuhan kemarin begini, sekarang begini, besok berbeda lagi Tuhan. Gitu. Loh, Allah itu nggak terikat waktu dan tidak berwaktu. Ya, inilah kegagalan menurut Al-Ghazali di dalam kitabnya Tahafudul Falasifah, ya itu yang mengkritik para filosof. Itu karena para filosof terjebak waktu, sedangkan Tuhan itu tidak berwaktu. Makanya yang paling, sekali lagi saya ulang, yang paling sederhana itu ucapannya Syekh Abi Yazid Al-Bistami. Yazid mengatakan, apapun yang kamu bayangkan tentang Allah, manusia itu suka membayangkan Tuhannya, bahwa Allah itu bertempat, berpenjuru, bergerak, diam, berwarna, berbentuk, ya, berwaktu, itu pasti bukan Allah. Dah titik mulai. Ya. Wah, kalau Allah itu tulisan Allah, oh, ono bentuknya berarti, ono warnanya. Ya itu tulisan Allah, bukan zat Allah itu, bukan. Ya. Makanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sifat Rahmannya yang bersemayam di aras, bukan zatnya. Nah, itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah. Saya lanjutkan. As-sadiqul muqinu law kadzabahu al-masdada bidzalika illa yaqinan. Walau saddaqahu ahlul ardi lam yasdad bidzalika illa tamkinan. Orang yang benar dan yakin, shadiq, orang yang benar dan yakin, itu kalau didustai oleh penduduk seluruh dunia ini mengatakan nggak percaya sama dia, ya itu bukannya dia juga ikut-ikutan ragu-ragu, enggak, malah dia tambah yakin. Gitu loh ya, itu as-sadiqul muqin. Sebaliknya, kalau seluruh dunia ini mendukung dan membenarkan dia, ya, membenarkan dia, bukannya dia bertambah yakinnya gitu juga enggak. Ini biasa aja. Malah dia semakin tamkin. Tamkin itu enggak pernah berubah. Mungkin itu nggak pernah berubah, ya. Makanya salah satu ayat yang menjelaskan tentang ucapan Nabi, segala ucapan Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, lalu ditafsiri oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Itu ada di Lataiful Minannya Ibnu Athaillah itu dia. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah berucap nama yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berucap dari kepentingan nafsu, hawa nafsunya Nabi. In huwa illa wahyu.
tidak lain melainkan, maksudnya tidak wahyu yang mendorong Nabi untuk mengucapkan tadi. Kenapa ini ayat kok turun? Ini ayat tentang tentu saja kelak, ya kelak. Banyak orang yang membuat wacana kebenaran. Banyak orang yang mengajak menuju orang itu kepada Allah, berdakwah dan seterusnya. Tapi yantiqu anil hawa. Ternyata itu diucapkan karena dorongan hawa nafsunya. Nah itu tadi. Mungkin bapak ibu-ibu sekalian bisa merasakan orang ini benar sih omongannya. Gitu. Tapi kok nggak srek ya hatiku. Itu ya. Benar sih dia, tapi kayaknya nggak pas gitu. Oh biasanya yantiqu anil hawa. Gitu ya. Dia tadi ngomong benar, tapi dari dorongan nafsu. Seperti orang Khawarij. La hukma illallah. Di hadapan Sayyidina Ali. Tidak ada hukum kecuali Allah. Apa jawab Sayyidina Ali? Kalimatu haqqin. Itu sih benar ucapanmu. Urida bihal batil. Cuman maumu untuk kepentingan kebatilanmu. Nah, itu. Benar ucapannya. Kalimatnya benar, tapi untuk kepentingan kebatilan. Makanya Rasulullah, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa tafsirnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi? Kalau kita ngikuti jejak Kanjeng Nabi, ya, kalau kamu ingin di antara tanda-tanda yantiqu anil hawa bagi umatnya Kanjeng Nabi ini seperti apa? Berucap mengikuti hawa nafsu. Benar tapi mengikuti hawa nafsu. Kata beliau, apabila kamu berkata kepada publik atau kepada individu, kepada audiens, dan Anda senang karena diiyakan oleh publik, ya, dapat aplaus nih, wah sih, betul. Begitu misalnya ya. Terus Anda senang, wah asik nih, senang. Itu tandanya Anda tadi berkata karena dorongan hawa nafsu. Takbir, wah seneng banget. Nafsu itu takbirnya. Ya, nggak percaya, wah mayan tikuanil, wah itu, ya. Jadi gimana? Bicaralah. Agar bersenanglah, gembiralah. Kalau Allah mengiyakan hatimu ketika Anda bicara. Jadi yang kita baru seneng nih kalau Allah mengiyakan hatiku, bukan ucapanku, hatimu. Mengiyakan hatimu itu gimana ya? Ya Allah, Engkau merestui hatiku ketika aku ngomong. Nah itu nggak peduli diiyakan kayak enggak, kayak yang penting Allah mengiyakan hatiku. Udah gitu ya. Ya, itu Bismillahirrahmanirrahim, ini namanya as-shadiqul muqim. Saya lanjutkan. Wa qala rahimallahu yahki an ustadhi rahimallah. Beliau mengisahkan dari gurunya Syekh Abdus Salam bin Masis annahu qala arba'atun, ada 4 mangkunna fihi, siapa yang ada di dalam posisi 4 ini, ajal khalq ilaih, maka makhluk pun sangat butuh pada dia. Artinya dia menjadi magnet ruhaniyah. Apa? Wahwa ghaniyun an kulli syai'. Dan dia nggak butuh segala sesuatu.
Ya selain Allah yang dibutuhkan. Satu, al-mahabbah lillah, mencintai Allah. Mahabbah lillah, mencintai Allah. Ya, memang cinta ini harus kita tumbuhkan. Kalau enggak ya kita tanyakan pada diri kita sendiri. Hei diri, kamu itu sudah cinta belum sih sebenarnya pada Allah? Pernah rindu enggak kamu dengan Allah? Pernah memprioritaskan Allah apa masih memprioritaskan kepentingan dirimu? Kok kamu ketika berdoa pengen diijabah, pengen dinomorsatukan, tapi nggak pernah menomorsatukan Allah? Nah itu. Yang nomor dua, wal ghina. Ghina itu kita pernah sering mendengar ya, innal ghina nafs. Yang disebut kaya, cukup, itu adalah kaya jiwa. Yang disebut kaya jiwa itu yang gimana sebenarnya? Ya, orang yang kaya jiwa itu adalah orang yang al-ghina billah. Udah titik. Yang aku sebut cukup itu ya hanya dengan Engkau saja Allah. Aku nggak butuh yang lain. Yang aku sebut puas, Engkau saja sudah. Itu namanya orang yang kaya jiwa. Karena dia sudah nggak butuh siapa-siapa, nggak butuh apa saja. Dia hanya Allah saja sudah yang dia butuhkan. Itu namanya ghinan nafsi, ghinan nafs, kaya jiwa. Ya, jadi gampang menjelaskan kaya jiwa itu nggak butuh yang lain, dia hanya butuh Allah. Yang nomor tiga, wasidku, benar, benar. Asidku bisa berarti jujur, tapi yang dimaksud adalah benar, benar hatinya. Maksudnya apa ya? Asidku fil ubudiyah. Ini kelanjutan beliau. Benar di dalam menjalankan kehambaannya. Jadi itu yang disebut oleh Ibnu Athaillah, kemudian dirumuskan dalam Al-Hikam itu, matlabul arifin, yang dicari oleh para arifun, para wali itu apa sebenarnya? Apa karomah? Bukan. Apa derajat? Bukan. Apa biar menjadi mendapatkan gelar kutub, abdal atau apa? Enggak. Para arifun enggak butuh itu semua. Para arifun enggak, bukan itu semua yang dicari. Apa? Satu, as-sidqu fil ubudiyah, benar menjadi hambamu Allah. Zahiran wa batinan. Kira-kira kalau pokoknya kalau Anda bisa ada survei gitu ya, survei psikospiritual, yang Anda survei adalah para wali. Para wali yang Anda carinya apa? Enggak, cuma dua yang aku cari. Satu, saya supaya benar jadi hambanya Allah dan benar dalam menghamba. Titik. Terus yang kedua, wal yakin. Yakin, al yakin bi ahkamir rububiyah. Yakin dengan aturan-aturan rububiyah bi iqamatih, dengan menegakkan hukum ketuhanan. Hukum ketuhanan itu bukan halal haram makruh mubah itu loh, bukan ya. Yang dimaksud nanti itu yang ente imajinasi, bukan. Ahkamur rububiyah itu begini. Kalau sampai dapat nikmat, maka hukumnya syukur. Nah itu. Dapat cobaan, sabar. Ahkamur rububiyah. Jaluk minta Allah, doa, menegakkan Allah al-mujib yang maha mengijabah, ya kita menegakkannya dengan berdoa. Berdoa adalah dalam rangka tahqiqul ubudiyah, menegakkan kehambaan, bukan
liqadha'il hawaij, ya kebanyakan kita. Tapi kenapa kita sholat hajat? Ya, kenapa kita sholat hajat? Bahkan para aulia, para sufi itu sholat hajatnya semakin luar biasa. Padahal dia nggak butuh apa-apa, dia hanya butuh Allah. Nah, supaya dia tetap butuh Allah. Hajatku adalah Engkau Allah, supaya begitu loh. Kalau hajat kita masih dunia, waduh, masih sampah sebenarnya kita ini. Ya, bahkan hajat kita masih akhirat, surga Tuhan, bidadari Tuhan, pahala Tuhan. Belum. Hajat kita belum itu. Hajat utama kita adalah Allah. Ya ayyuhan nas, hei manusia, antumul fuqara ilallah. Kamu ini butuh aku, butuh Allah, kata Allah. Makanya kamu sholat hajat supaya butuh aku. Kita sholat hajat butuh dunia ternyata. Apalagi Allahumma qdi hawaijana, aminnya kenceng banget. Ya hajat paling urgen, paling jenial, ya itu ya Allah itu sendiri. Kita butuh Allah. Jangan sampai kita nggak butuh Allah. Gusti Allah itu memerintahkan kita berdoa sampai menjadi mukhul ibadah. Itu supaya kita butuh Allah. Sebab kalau manusia sudah nggak butuh Allah, disuruh berdoa itu nggak mau. Mengakui kehambaannya juga nggak mau. Lahirlah aliran filsafat namanya eksistensialisme. Eksistensialisme itu nggak butuh Allah. Wah, aku kuat, wah, aku hebat, aku berdaya, aku mampu, aku punya power. Nggak butuh Allah dia. Hebat sih. Dengan modernisasi hebat. Tapi hebatnya hebat zulumat, hebat gelap. Koyot ini seperti Fir'aun. Fir'aun itu aku. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan. Nah itu. Jadi man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Enggak ada sebuah aturan ya, lebih mancak dibanding orang-orang yang yuqinun, orang yang yakin. Jadi orang yakin itu sebenarnya satu-satunya anti stres di dunia ini. Wong yakin itu ya mergo orang stres itu karena nggak yakin. Sebenarnya begitu, udah titik. Besok gimana ya? Seandainya orang ngomong tentang saya gimana ya? Kalau ada berita tentang saya gimana ya? Nggak yakin semua itu. Kenapa dia nggak yakin? Ya nggak ada tawakul, nggak ada keberserahan kepada Allah. Makanya yakin ini, sidqu wal yakin ini menjadi landasan utama i'timad kita, bersandar kita kepada Allah. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudis zalal. Tanda-tanda orang itu masih mengandalkan amal. Amal itu apa toh? Amal itu bisa muncul karena ilmu, bisa muncul karena ahwal. Ahwal itu prestasi, reputasi, ruhaniyah, ahwal namanya. Atau karena karomah-karomah, ini ada bab karomah nanti, tapi kayaknya nggak tahu waktunya bisa apa enggak. Itu bisa membuat orang mengandalkan amal. Jadi kalau orang mengandalkan amal itu pasti mengatakan, oh itu gara-gara prestasiku, amalku, lalu jadi begini. Itu i'timad bil a'mal. Oleh Ibnu Athaillah diletakkan hikmah itu di paling awal. Untuk sekaligus apa? Biasanya kalau para sufi itu
Para sufi itu kalau mengarang kitab, itu muqaddimah itu isinya adalah kandungan isinya sebenarnya. Seperti Al-Fatihah, itu seluruh kandungan Al-Quran ada di Al-Fatihah. Makanya Al-Hikam, kitab Al-Hikam yang kita baca itu ya, itu sebenarnya kandungan utamanya ada di dalam hikmah pertama itu, min alamatil i'timadi ala amali nuqsanur roja inda wujudis zalal. Wah itu. Itu sekaligus simpul tapi juga sekaligus pintu pembuka. Nah, di situ kenapa orang yang masih i'timad pada amalnya, mengandalkan itu tandanya memang belum yakin pada Allah, sehingga rojaknya berkurang ketika dia habis berbuat dosa atau salah. Jadi kalau Anda habis berbuat salah, dosa misalnya, dosa kecil kayak dosa besar gitu ya, tiba-tiba Anda menjadi pesimis dengan Tuhan. Ya Allah, kayaknya engkau ini sudah nggak mau nengok aku lagi ini. Kayaknya engkau tidak senyum lagi padaku. Itu kan berarti mulai berkurang harapannya kepada Allah. Itu tandanya Anda masih iktimat pada amal, bukan iktimat pada Allah. Nah, orang yang iktimat pada Allah kira-kira seperti apa pandangannya kalau dia habis berbuat dosa? Iya, itu juga caramu mentakdirkan aku, Tuhan. Takdir apa? Ya takdir dosa tadi. Siapa tahu, Tuhan, itu membuat aku lebih dekat dengan Engkau, Allah. Sebab sebelum berdosa dulu, saya kepalaku sebesar komputer karena saya merasa ahli ibadah, nggak pernah salah, aku ini ulama, misalnya aku dasku gede, gitu. Merasa paling suci. Begitu habis berbuat salah dia, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dulu astagfirullahaladzim yang sampai itor, sampai terdesak banget tuh nggak pernah muncul ketika dia nggak pernah bersalah. Maka oleh Allah ditakdirkan bersalah orang itu. Dalam rangka menaikin derajat orang itu malahan. Ya, dosa kita ini kalau dibanding dosa Nabi Adam berapa sebenarnya? Ya, loh, Nabi Adam itu berdosa di surga lagi. Ya, Nabi Adam berdosanya di surga. Wah, itu pol-polan sudah itu. Itu ya. Seperti Anda katakanlah membunuh orang atau berzina dalam Ka'bah lah, kira-kira begitu. Terus seluruh dunia mesti. Dan Nabi Adam loh, di surga itu bersalah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam tetap husnudzan billah, husnudzan. Karena iktimat billah, tidak iktimat pada amal buruknya itu tidak. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, terima kasih Allah. Engkau telah menakdirkan aku berdosa di surga, katanya. Kalau tidak engkau takdirkan aku berdosa, aku tidak akan pernah menjadi khalifatullah fil ardh. Aku tidak pernah menjadi nabimu. 2. Aku tidak pernah menjadi rasulmu. 3. Aku tidak pernah menjadi abul bashar, bapak seluruh umat manusia yang di sana ada kekasihmu yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi Adam diturunkan ke dunia bukan dalam rangka dihina atau disiksa, tapi dalam rangka dinaikin derajatnya oleh Allah. Karena kenabian, risalah, khilafah itu tidak pernah ada di surga. Jadi, nah ini pelajaran paling utama supaya kita yakin kembali bab yakin, ya bab yakin.
Gini, kita ini jangan pernah menyesal dilahirkan. Nyesel aku dilahirkan di dunia gitu ya. Nikmatnya Allah itu ada dua, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat diadakan kita ini. Dulu kita ini nggak pernah ada. Diadakan itu harus disyukuri. Habis itu diberi imdad. Iman, ma'rifah, ruhaniyah itu imdad. Dan itu di dunia. Di dunia. Alhamdulillah. Dengan berbagai persoalan, problema, muskilah, macam-macam di dunia ini. Alhamdulillah. Coba kalau Anda tetap di surga dulu. Oh, aja itu ya. Bengong aja saking indahnya. Ya. Nggak ada ikhtiar, nggak ada. Karena itu ketika Nabiullah Adam masih di surga, ibadahnya masih separuh. Belum utuh. Namanya ubudiyatut ta'rif. Ibadah ma'rifat saja. Dan itu disempurnakan justru ketika di dunia. Dengan apa? Ubudiyatut taklif. Menjadi mukallaf Nabi Adam. Ya. Karena jadi mukallaf ya banyak kewajiban, banyak larangan, banyak mukallaf. Diberi tugas, diberi beban, diberi tanggung jawab. Loh, itu ubudiyah yang menyempurnakan. Membuat derajatnya naik ya, seperti anak cucunya. Ya. Jadi begitu ya, Bapak sekalian. Itu selanjutnya ini bab karomah. Sedikit saja saya kutip, nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, bastul karomah arba'ah. Hamparan karomah itu 4. 1, hubbun yusghiluka an hubbi ghairi. 1, karomah yang paling utama itu cinta yang membuat kamu sibuk dengan cinta itu melupakan yang lain. Jadi kalau Anda mulai mencintai Allah dan hati Anda hanya Allah, itu karomah itu. Zaman kalau membaca kitab Al-Hikam dari awal sampai akhir menyinggung bab karomah itu cuma 1 saja, Ibnu Athaillah. Yang lain itu soal bersihi hawa nafsu, menyucikan jiwa, etika, beradab menghadap Allah, hati gimana. Karomah itu cuma 1 kalimat. Rubbama waradatil karomah malam takmul lahul istiqamah. Kadang-kadang karomah itu diberikan kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Maksudnya gini, kadang-kadang karomah itu diberikan kepada seseorang yang dia sendiri belum jadi wali. Artinya apa? Ya, hanya 1 kalimat itu saja, Ibnu Athaillah. Menyebut bab karomah, saking tidak pentingnya soal karomah sebenarnya. Tapi karomah itu ada, gitu loh ya. Karomah itu ada. Tapi tidak boleh ar-ruknu ilaiha. Syekh Abil Hasan Asy'adzili melarang orang ar-rukun ilaiha, merasa puas dengan karomah. Ya, mukjizat terbesar Nabi apa? Ya Al-Qur'an. Bukan bisa terbang, bisa ini, enggak, Al-Qur'an. Karomahnya para aulia yang ruhaniyah itu loh. Katanya cinta. Misalnya begitu juga gitu ya. Anda kok jadi orang sabar. Tiap pagi dari rumah ke kantor. Setiap di jalan Anda dimaki-maki orang, diludahin orang. Ya misalnya, Anda diem aja, nggak bales, nggak apa. Itu karomah loh itu ya.
Oh, orang ini punya karomah ini. Kalau nggak punya karomah, pasti dikejar itu orang yang ludahin tadi itu. Ini diem aja biasa. Karomah itu. Makanya kata Imam Al-Qushairi, seorang wali di dunia ini nggak ada karomahnya belas. Itu sama sekali tidak membuat dia tidak menjadi wali. Maksudnya bukan seorang wali wajib karomah, itu enggak. Karena karomah itu bukan sesuatu yang wujub, bukan wajib. Tapi mukjizat wajib bagi Nabi. Karomah tidak wajib bagi wali. Nah, gitu aja. Pentingnya ya. Jadi karena itu jangan remehkan orang yang istiqomah. Wah, apaan orang itu istiqomah melulu nggak ada istimewanya. Siapa tahu dia walinya Allah. Malahan orang yang karomahnya hebat bisa salap ke Mekah, nggak taunya masih suluk dia, masih salik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasidku. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, waridho tasidu bila bihi hubbuka bihubbih. Sebuah kerelaan hati yang menyambung ya cintamu dengan cintanya. Artinya gini, Allah itu mencintai seluruh perintahnya. Kalau kepengen tahu Allah itu apa sih? Ya seluruh perintahnya Allah itu ya pasti dicintai oleh Allah. Seluruh larangan Allah ketika kita jauhi itu pasti dicintai oleh Allah. Nah, ketika Anda ridho, ya ridho yang mengaitkan ridhomu itu kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, wah itu tanda-tanda karomah. Ya. Jangan sampai ini ada kebaikan itu kan diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Lalu tiba-tiba kita nggak ridho, ya berbuat baik tapi tidak ridho, wah bahaya. Wa zuhdun yuhaqqiquka bi zuhdi rasulih. Yang ketiga, tanda karomah itu orang itu juga zuhud. Orang diberi karomah kok nggak zuhud hatinya, bablas itu. Ya, bisa-bisa istidraj itu. Ya, bisa-bisa istidraj. Harus ada zuhudnya di sini. Zuhud itu artinya nggak ada cinta duniawi di dalam hatinya. Ya dunia dilakukan, tapi di sini hanya lima habih. Ya Allah. Jadi dia kalau melihat ciptaan Allah itu sebagai ekspresi ilahiyah saja, bukan sebuah objek untuk dinikmati kepentingan nafsunya, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkala wa tawakkulun yakshifulakan haqiqati qudrati, dan berserah diri. Ya, tanda-tanda di itu hatinya tetap berserah diri apa terhadap apa itu hakikat kudratnya Allah. Jadi keistimewaan sehebat apapun itu kudrat iradati Gusti Allah, bukan prestasimu. Itu loh. Ya. Misalnya sampean berdoa, ya Allah, semoga seluruh banjir ini detik ini juga habis. Tiba-tiba sat. Nih, gara-gara doaku ini. Itu bukan karomah. Ya. Bukan karomah itu. Kalau dia masih mengklaim kunya masih ada, tetap harus an haqiqati qudrati. Itu tadi Gusti Allah semua. Jadi klaim itu tidak ada bagi sahibul karomah. Ya, makanya keistimewaan yang sifatnya khariqul adah, kebiasaan di luar adat, bagi para aulia, bagi para arifun itu menakutkan malahan.
Ya Allah, jangan ada bangga sedikit pun. Kalau ini sampai aku bangga, aku bisa terlempar dari Allah. Mengerikan ini. Ya, saya kira demikian Bapak sekalian, dan sekaligus ini kita lama nggak ketemu, halal bihalal. Saya mohon maaf lahir dan batin, kami sekeluarga dan seluruh sivitas di sini, teman-teman santri dan semuanya, dan kita alhamdulillah saling memaafkan. Wallahu muwaffiq lahu tariq wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.